Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua di pagi hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir kembali untuk kembali belajar. Untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan sebuah materi yang seru, yang ujian. Materi ini mungkin bisa dibilang belum terlalu familiar untuk kalian. Tetapi anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, bahwa saat ini adalah sudah eranya media sosial, saat ini adalah sudah eranya IT, maka materi ini perlu disampaikan di sekolah kita. Baik anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa kita singkat dengan KKA. Anak-anak sekalian, untuk materi ini yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu coding. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar istilah coding, anak-anak sekalian? Belum pernah? Gimana, nak? Coding itu bikin program di komputer, begitukah? Atau memang belum pernah mendengar sama sekali tentang istilah coding? Ya, anak-anak sekalian, coding itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer. Tapi untuk kali ini coding akan disederhanakan menjadi sebuah berpikir yang komputasional. Ini, berpikir yang komputasional. Berpikir yang komputasional itu anak-anak sekalian adalah ya. Kira-kira apa ya berpikir yang komputasional itu? Berpikir yang komputasional itu adalah anak-anak sekalian berpikir yang logis dan terstruktur dengan baik mulai dari awal hingga selesai. Misalkan anak-anak sekalian, sebelum kalian ke sekolah, mulai dari bangun tidur apa yang kalian lakukan? Menyimpan tempat tidur. Kemudian apa lagi? Sikat gigi, main HP-nya nanti saja. Kemudian mungkin mandi, ya sholat subuh, ya siapkan baju. Kemudian apa lagi? Sarapan, pakai baju dan berangkat ke sekolah. Mungkin ada yang siapin buku juga, ya siapin buku dalam tas juga. Tidak malam siapinnya kah buku itu? Bukannya harusnya malam kalau siapin buku. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan yang kalian lakukan itu mulai dari tadi bangun tidur sampai dengan berangkat ke sekolah itu bisa disebut dengan berpikir komputasional atau berpikir secara logis dan terstruktur. Artinya benar sesuai urutannya dari awal hingga akhir. Kalau misalkan mau ke sekolah, bangun tidur, tidak ganti baju, tidak mandi, langsung berangkat ke sekolah, tidak bawa tas. Kemudian sampai ke sekolah pulang lagi, baru siapin bukunya. Begitu, itu kira-kira benarkah tidak? Ya, artinya kegiatan yang kalian lakukan tadi itu tidak terstruktur dengan baik. Itu namanya bukan berpikir komputasional. Begitu anak-anak sekalian. Atau misalkan lagi, ketika kalian ingin membuat mie instan. Ketika kalian ingin membuat instan. Iya, kira-kira urutan dalam membuat mie instan itu bagaimana? Rebus air. Buka bungkus mie-nya. Iya. Masukkan ke dalam pancinya kalau sudah mendidih airnya.
Ya, bumbunya dikasihnya kapan? Di itu piring. Ditaruh di piring bumbunya ya? Ya. Atau biasa juga ada yang langsung sih, biasa langsung di pancinya. Tapi yang bagus memang ditaruh di mangkok. Kalau sudah selesai mie-nya mendidih, sudah empuk, baru dituang di dalam mangkok. Begitu ya? Cara misalkan kami instan pertama rebus air. Ini sudah benar kah belum? Sudah benar, rebus air. Kemudian yang kedua, Pertama siapkan panci. ya bisa juga sih sama, siapkan panci langsung rebus air, boleh. Terus yang kedua misalkan langsung minyak itu dituang ke dalam air tanpa dibuka bungkusnya, bagaimana? Ya artinya dimasak sama bungkus-bungkusnya, nanti habis itu ketika mau makan baru dibuka bungkusnya, begitu. Benarkah tidak itu? Berarti hal tersebut dilakukan dengan tidak berpikir komputasional, anak-anak sekalian. Jadi secara sederhana, berpikir komputasional adalah berpikir yang logis dan terstruktur dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita lanjut dengan apa itu kecerdasan artifisial. Kalian sudah pernah menggunakan KA di HP atau belum? Belum. Misalkan contoh mencari jawaban, atau misalkan mencari sebuah gambar di sekarang di WhatsApp pun kan sudah ada tuh yang tanda bulat warna-warni itu, ya Meta AI itu adalah bagian dari KA atau AI. Sudah pernah pakai itu? Berarti kalau menurut kalian AI atau KA itu apa? Menurut kalian? Ya, kecerdasan artifisial itu apa misalkan? Sebuah kecerdasan atau aplikasi yang bisa mencari semuanya, begitu? Ya, jadi pintar itu KA begitu ya, bisa mencari semua apa yang kita butuhkan. Yaitu menurut kita. Tetapi sejatinya anak-anak sekalian, bahwa AI atau KA itu juga adalah buatan manusia. KA atau AI itu adalah buatan manusia. Semua perintah, semua hal yang dilakukan AI itu juga bergantung dari manusia, anak-anak sekalian. Jadi tidak serta-merta bahwa KA atau AI itu adalah segala-galanya atau yang paling pintar. Tidak demikian anak-anak sekalian ya. Karena KA atau AI itu melakukan sesuatu berdasarkan perintah manusia. Apakah ketika kita mencari sesuatu di AI atau di KA itu pernah salah tidak? Pernah. Kadang ada kesalahan, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan toh? Ya, berarti anak-anak sekalian, bukan berarti KA atau AI itu segala-galanya bisa dilakukan atau paling pintar, anak-anak sekalian. Tetapi apakah KA atau AI bermanfaat untuk kita? Bermanfaat sekali. Apalagi kalian sebagai pelajar. Nanti Pak Guru akan sampaikan atau akan kita sama-sama praktek apa sih yang kita bisa lakukan menggunakan KA ini agar membantu kalian di dalam proses belajar. Ya, nanti setelah ini kita akan jadwalkan, kita akan praktek bersama menggunakan KA dengan bijak, dengan baik. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan lanjut kepada penggunaan KA atau penggunaan kecerdasan artifisial. Kira-kira apa yang bisa kalian gunakan dengan memanfaatkan KA itu sendiri? Contohnya apa? Mendapatkan jawaban dari soal yang sedang kita cari. Itu benar sekali. Kemudian apa saja yang lain yang bisa kita lakukan?
Ya, mencari gambar mungkin, ya toh? Kemudian mencari tutorial masak boleh. Kemudian apa lagi? Mencari warna, mencari puisi. Mencari puisi, berarti mencari sesuatu yang kita inginkan ya. Berarti anak-anak sekalian, KA itu berfungsi sebagai alat bantu kita untuk mempermudah menyelesaikan sesuatu hal yang kita harapkan. Itu salah satu fungsi dari AI atau KA. Kalau kita sekarang akan membiasakan menyebutnya dengan KA. Sekarang kita menyebutnya dengan KA, kecerdasan artifisial. Kita juga bisa menggunakan KA untuk bereksperimen dengan konten digital misalkan. Siapa yang di sini belajar menjadi konten kreator misalkan? Ada yang coba bikin? Karena apa guru kita Ya, mungkin sudah ada yang punya YouTube, mungkin di TikTok atau di mana itu? Iya, di Instagram ada yang pernah atau sudah menjadi konten kreator, punya follower banyak begitu? Belum? Kalian bisa manfaatkan ini AI atau KA untuk hal-hal yang demikian. Tentu dengan menggunakannya dengan cara yang positif, dengan cara yang benar atau baik anak-anak sekalian. Banyak hal baik yang kalian lakukan yang bisa kalian buat dengan KA untuk selanjutnya dilanjutkan di media sosial kalian. Tentunya akan ada manfaatnya. Manfaatnya apa kira-kira ke depannya? Manfaatnya apa? Ya kalau kalian punya konten bagus, ya kalian bisa dikenal, kemudian bisa juga menghasilkan pendapatan. Ya itu salah satu manfaatnya kalau digunakan kepada hal-hal yang positif. Kemudian anak-anak sekalian, dalam penggunaan KA, anak-anak sekalian, dalam penggunaan KA itu ada namanya etika. Ada namanya etika. Etika itu apa sih? Ya adab, benar sekali. Etika itu adab. Apalagi kira-kira etika itu semacam sifat. Apalagi etika itu semacam tata krama, gitu? Norma yang perlu kita taati agar kita bijak menggunakan KA sehingga pemanfaatan KA itu sesuai dengan fungsinya. Coba dengar ini. Kalian pernah nggak dengar ada orang yang tidak berbuat sesuatu keburukan, tetapi video keburukannya tersebar di mana-mana? Nah, misalkan ini siapa ya? Anissa, mana Anissa? Anissa ini dia anaknya baik, dia tidak nakal dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba videonya Anissa ini tersebar di media sosial, dia berbuat keburukan misalkan. Padahal sejatinya Anissa tidak melakukan demikian. Itu karena apa anak-anak sekalian? Ya, karena AI, videonya diedit di AI. Salah menggunakan AI atau tidak beretika ketika menggunakan AI, jadi KA ini digunakan kepada hal-hal yang negatif. Ya, maksudnya dia menggunakannya kepada hal-hal yang tidak baik, tidak beretika. Oleh karena itu, nanti juga kita akan belajar bahwa penggunaan KA atau AI ini harus beretika. Kita akan gunakan sesuai dengan fungsinya. Artinya anak-anak sekalian, kita harus beretika ketika menggunakan KA sehingga kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan meminta setiap kelompok ini, kelompok 1, kedua, ketiga, untuk setiap kelompok ini nanti salah satu menyampaikan contoh berpikir komputasional ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya cara membuat mie instan dari awal sampai akhir bagaimana.
atau cara hal yang kalian lakukan ketika bangun tidur sampai ke sekolah bagaimana. Kalian membuat yang lain. Nanti perwakilan satu anak saja. Setiap kelompok satu anak untuk berdiri di sini saja menyampaikan apa itu yang bisa menjadi contoh tentang berpikir komputasional. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan dengarkan bersama presentasi dari masing-masing kelompok yang akan menyampaikan tentang contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai cara membuat kopi. Yang pertama, siapkan gelas, siapkan kopi, siapkan gula, dan siapkan air panas. Kemudian, masukkan 2 sendok kopi dan 2 sendok gula ke dalam gelas, kemudian tuangkan air panas. Yang ketiga, aduk menggunakan sendok dan kopi siap disantap. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Baik, selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Skadina. Di sini saya akan membawakan kelompok 2. Saya akan menjelaskan cara mencuci baju. Silakan. Masukkan baju ke dalam mesin cuci. Tuangkan air lalu tuang gaya secukupnya. Bukan mesin cuci dan tuangkan, tunggu hingga selesai. Kemudian bilas hingga bersih dan masukkan molto secukupnya. Lalu keringkan baju dan segera dijemur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kami tentang cara memasak nasi. Cara memasak nasi pertama siapkan Ya. cuci dan bilas, masukkan ke dalam mesin. Ya. Masak 15 hingga 20 menit dan nasi siap didahulukan. Sudah. Bilang terima kasih dan. Demikian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, anak-anak sekalian, berpikir komputasional tadi apa? Berpikir secara logis, ya secara logika dan terstruktur dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.